Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali di awal malam ini menemani saat-saat istirahat kita. Sejenak mari kita melanjutkan telaah dari kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Di pertemuan sebelum ini, Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengingatkan betapa pentingnya seseorang untuk fokus, konsentrasi, serius di dalam melakukan aktivitas yang tentunya fokus dan benar-benar memperhatikan yang saat ini sedang kita lakukan. Pengaruhnya akan sedemikian nyata. Pengaruhnya sebagaimana kemarin kita ingatkan, yaitu pada lembaran kehidupan kita yang telah berlalu. Dan juga pengaruhnya insyaallah ta'ala di waktu-waktu yang akan datang sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan usia kita. Dan apa yang berada di dalam hati sangatlah menentukan arah. Oleh sebab itu, Al-Muallif rahimahullahu ta'ala mengingatkan untuk kita benar-benar menyempurnakan, bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan sebaik mungkin dengan penuh konsentrasi, fokus, memahami, dan menginginkan tentunya kebaikan di balik amalan itu. Walhamdulillah, dalam kapasitas apapun seorang muslim, ketika amalan hati itu benar, maka akan menentukan langkah-langkah berikutnya. Dan juga tentunya memberikan pengaruh dari apa yang telah terjadi di lembaran kehidupan sebelumnya. Perhatikan kata beliau, melanjutkan akan uraian. Walihada ista'adha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal hammi wal hazan. Oleh sebab itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berlindung kepada Allah dari gundah gulana,
wal huzn, dan juga dari kesedihan. Perlu kita pilahkan dua kata ini. Apa al-huzn dan apa al-ham? Apa itu sedih dalam definisi syar'i? Dan apa yang kami maksudkan berulang kali dengan penyebutan kata-kata gundah gulana? Kata beliau, فَالْحُزْنُ عَلَى الْأُمُورِ الْمَاضِيَةِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ رَدُّهَا وَلَا اسْتِدْرَاكُهَا. Yaitu kesedihan dari perkara-perkara yang telah berlalu yang tidak memungkinkan lagi untuk dikembalikan. Wala istidrakuha, juga tidak akan memungkinkan untuk kita mengulang lagi agar kita membagi interaksi yang lainnya, amalan yang lainnya. Oleh sebab itu, subhanallah, dengan fiqh sebagaimana kemarin kita ingatkan, fiqh memahami waktu, maka kesemuanya akan baik dan indah. Akan baik karena akan memiliki pengaruh. Dan indah tentunya kita akan lebih bisa tersenyum dengan penuh kejujuran. Yang di sana ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan fiqh, saat kita menghadapi atau saat kita terbersit apa yang kita lakukan dan ternyata di sana ada kegagalan, ada hal yang tidak kita inginkan, maka kita mengucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Hal ini kita ucapkan untuk mengusir, untuk mengurangi rasa kegundahan yang kalau dibiarkan itulah yang akan menimbulkan kesedihan yang berlarut, yang pada akhirnya akan terbawa atau terseret kepada perkara atau keadaan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Akan terjebak dalam sebuah perkataan umpamanya, sekiranya dulu aku demikian dan demikian, niscaya yang terjadi tidak demikian. Dan ini adalah kesalahan, pelanggaran terhadap larangan. Yang diperkenankan bagi kita adalah bagaimana kita atau yang diperintahkan adalah mengucapkan dari apa yang tadi kita sebutkan, qaddarallahu ma syaa fa'al. Dan berikutnya kita mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Saat ini yang kita lakukan, yang serius kita lakukan, yang kita harus fokus, bagaimana apa yang telah terjadi ini kita mengambil pelajaran. Artinya, orang yang cerdas berinteraksi dengan waktu, dia akan mempergunakan apa yang sedang terjadi sebagai ladang kebaikan. Setiap kita tentunya pasti ada kalanya terbersit atau merasa terusik dengan pemikiran-pemikiran atau dengan memikirkan akan masa lalu. Mengingat kejadian, mengingat sesuatu yang pernah terjadi di lembaran kehidupan kita. Maka pada saat seperti itu, cepat kita berinteraksi dengan ilmu. Sehingga kita mendapatkan keutamaan
atau menjadikan ladang pahala. Dan jangan kita biarkan khawatir tentunya bahkan menjadi ladang dosa bagi kita. Ini contoh ijtima'ul fikr. Bagaimana benar-benar kita fokus untuk hari ini atau untuk saat ini yang kita sedang bernafas. Melakukan amalan apapun, tekuni, serius, bersungguh-sungguh. Maka dari saya ini akan mengurangi rasa kegundahan dan juga tentunya akan mengurangi rasa kesedihan. Kemudian kata beliau, wal hammul ladzi yahdutsu bisababil khaufi minal mustaqbal. Adapun rasa gundah yang berkecamuk dalam dadanya adalah sesuatu yang terjadi diakibatkan rasa ketakutan, kekhawatiran akan hari esok. Ini yang tidak diperkenankan. Kekhawatiran yang menjangkiti seseorang dalam urusan apapun akan masa depan, ini bisa fatal akibatnya. Atau dia akan tertunda dalam mendapatkan kebaikan. Atau dia akan terlewatkan dari banyak kebaikan sekiranya dia melangkah dengan azam. Kiranya demikian pula lah dalam urusan duniawiyah. Kita akan melangkah beraktivitas. Bismillah. Cepat lakukan. Ketika kita cepat melakukan apa yang kita harapkan di sana, ada ma'isyah, kehidupan dari kita. Saat ada kekurangan, kita akan bisa memperbaikinya. Saat tentunya tumbuh dan berkembang sebagaimana kita harapkan, maka kita perbaiki agar semakin baik lagi. Ini dalam urusan duniawi. Tapi kalau kita sudah khawatir, terlalu memikirkan beragam resiko, maka tertundalah kita. Benar kita menghitung. Ketika seorang akan melangkah dalam urusan duniawi, dia akan memperhatikan, menghitung. Membuat catatan sebelum melangkah. Tapi ingat, jangan sampai kita dibayang-bayangi dengan sesuatu yang akan menunda langkah kita. Seorang muslim itu melangkah dan memasrahkan kepada Allah, berdoa minta kebaikan kepada Allah. Maka niscaya apapun yang nanti akan terjadi ketika dia telah pasrahkan kepada Allah, dia tidak akan merasakan bahwasanya dirinya disia-siakan Allah. Walaupun kiranya mungkin ada kerugian. Kiranya bahkan mungkin di balik kerugian itu ada teguran dari Allah untuk kita melangkah cara lebih baik lagi. Atau agar kita melangkah lebih baik lagi dan semakin berhusnudzon kepada Allah. Kita tidak mengharapkan kegagalan. Tapi saat memang kita tersandung, maka seorang muslim itu berani dalam menghadapi. Dia siap untuk berlari kembali. Meraih apa yang memang sebagai kewajibannya untuk bergerak di atas muka bumi. Karena seorang muslim, subhanallah, ketika dia bergerak apalagi dalam urusan duniawiyah, dengan sebuah niat yang baik, dia tidak akan patah arang. Niat yang baik adalah bagaimana apa yang akan dia lakukan ini
kelak akan bisa membantu ketaatan dia kepada Allah. Membantu dia dan keluarganya untuk taat kepada Allah. Dan juga tentunya untuk bagaimana terjaganya punggung kehormatannya. Tanggung jawab sebagai seorang ayah, katakan, untuk memberikan ma'isyah kepada keluarganya. Kalau dalam urusan agama, tentunya harus lebih daripada itu. Berharap dalam urusan kebaikan itu harus mengambil contoh orang-orang yang hebat. Di dalam urusan kebaikan ini kita harus mengambil contoh bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat, bagaimana orang-orang saleh. Dengan kita membaca biografi mereka, ini akan menguatkan motivasi diri kita melakukan amalan kebaikan. Oleh sebab itu, subhanallah, seberapa berat beban, jangan sekalipun kita menyerah. Seberapa besar cobaan, jangan sekalipun pasrah. Seberapa jauh perjalanan, harus tetap ditempuh sehingga kita sampai kepada harapan kita atau tujuan kita. Hendaklah kita terus berjalan. Walaupun kiranya pelan langkah kita, tapi yang pasti kita maju. Walaupun rintangan ada di hadapan kita. Ketika ada anak tangga di hadapan kita dan kita ingin naik, maka mau tidak mau kita harus menaiki anak tangga. Kita harus tapaki anak tangga itu dengan penuh kehati-hatian. Hadapilah tentunya semua apa yang ada dengan penuh keberanian. Seorang muslim tidak akan membiarkan kehidupannya seperti benang yang tidak terpintal, seperti benang yang teruraikan dan kusut. Tapi bahkan seorang muslim berupaya bagaimana benang kehidupan itu terpintal dengan baik, sehingga menjadi ranjutan yang cantik. Sebagaimana, subhanallah, perjuangan para a'immatus salaf mencontohkan. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Ketika sudah azam, maka bertawakkallah kepada Allah. Sehingga para salaf ketika sudah azam, apapun resikonya, mereka tetap melangkah. Kalau itu kebaikan, tidak boleh kalah. Kemudian beliau berkata, fayakunul abdu ibna yaumih. Hendaklah seorang muslim itu menjadi seorang lelaki sejati di hari itu. Seakan-akan benar-benar dia adalah seorang anak kandung hari itu. Para ulama ada kalanya mengisyaratkan bahwa kita ini sebenarnya anak-anak daripada perjalanan waktu. Maka anak kandung yang benar-benar dia mengetahui akan hakikat waktu, dia tidak akan menyia-nyiakan waktu itu. Dia akan menjadi anak yang terbaik untuk hari itu. Demikian indah beliau memberikan motivasi kepada kita. Sampai kata beliau, yujma'u jidduhu wajtihaduhu fi islahi yaumih.
dia berupaya mengumpulkan di hari itu kesungguh-sungguhannya dan ketekunannya fi islahi yaumihi, untuk memperbaiki hari itu, untuk memperbaiki saat ini yang kita berada dan sedang bernafas, waktihil hadir, untuk memperbaiki apa yang sedang dan akan kita lakukan. Fa inna jam'al qalbi ala dzalik, karena terkumpulkannya hati ini, ketika sudah terkumpul di dalam hati, tekad itu sudah menyatu, maka yujibu takmilal a'mal, yang pasti akan muncul semangat bagaimana menyempurnakan amalan-amalan. Sehingga wa yatasalla bihil abdu 'anil hammi wal huzn. Bahkan dengan dia beraktivitas ini, dia akan terhibur. Seorang hamba akan terhibur karena terjauhkan dari rasa gundah dan kesedihan. Coba subhanallah, indahnya beliau mengingatkan kepada kita, sekiranya setiap kita fokus untuk menyempurnakan amalan yang sedang dia tekuni, apakah itu urusan dunia, apakah itu urusan agama, maka Masya Allah, ketika dia sholat, bagaimana sholat itu benar-benar khusyuk, dia berupaya untuk menjalankan semua sebab yang dengannya dia akan khusyuk. Bagaimana ketika dia berinteraksi dengan keluarganya, dia berupaya untuk interaksi dengan sebaik mungkin. Saat apapun. Di aktivitas kita. Di aktivitas saudara-saudara semuanya. Lakukan dengan cara yang terbaik. Pengaruhnya akan nyata. Dan kita benar-benar insya Allah akan terjauhkan dari rasa gundah dan kesedihan. Apalagi seorang muslim. Oleh sebab itu, apa yang disebutkan oleh beliau untuk kita memutuskan wa qat'ihi 'ala al-ihtimami fil waqtil mustaqbal, untuk kita jangan menghabiskan waktu kita untuk memikirkan apa yang akan datang. Dimaksudkan tentunya adalah ketika kita terjebak untuk merasakan atau mengikuti perasaan yang menjadi kita gundah, takut, khawatir dalam menghadapi esok hari, dalam menghadapi waktu yang akan datang. Ini yang tidak diperkenankan. Tapi yang diperintahkan adalah beramallah di hari ini dengan sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan di semua masa. Oleh sebab itu, al-adillah, banyak dalil di dalam Al-Quran mengingatkan kita untuk memiliki azam melakukan perkara-perkara yang besar dalam agama di masa yang akan datang. Hendaknya setiap kita ini punya cita-cita yang tinggi untuk agama. Itu yang diajarkan agama. Sampai kata Nabi, man lam yuhaddits, orang yang tidak pernah mengajak bicara hatinya dengan jihad, maka ketika mati, sungguh dia mati di atas cabang kenifakan. Wal'iyadu billah. Oleh sebab itu, di hari yang seperti ini, bagaimana memunculkan mental mujahid dalam kehidupan. Walaupun kiranya untuk berjihad yang hakiki, kesemuanya membutuhkan syurut. Ada waktunya dan tempatnya. Tetapi mentalitas mujahid tidak menunggu waktu. Saat ini miliki mental mujahid.
sebagaimana diajarkan oleh Nabi. Sehingga walaupun mungkin saya, Anda, dan semua saudaraku mungkin tidak berperang di jalan Allah, tapi dengan mentalitas mujahid, kita berharap kepada Allah. Allah akan menganugerahkan kepada kita keutamaan jihad di jalan Allah. Dan itulah yang diajarkan agama kita. Indahnya apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih. Faminhum man qadha nahbah. Wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Ini mentalitas mujahid. Di antara orang-orang yang beriman, ada segolongan lelaki yang jujur apa yang mereka janjikan kepada Allah. Menjulang cita-citanya untuk kebaikan ini, untuk agama Allah ini. Wa minhum man qadha nahbah, ada di antara mereka yang benar-benar terbunuh di jalan Allah. Tapi di antara mereka ada yang menunggu. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak pernah merubah, menggantikan azam, tekad, niat, harapan yang ada dalam hatinya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menukilkan riwayat ketika menyebutkan ayat ini, bagaimana Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu mengetahui bagaimana keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai beliau berkata, dan tentunya Allah Maha tahu apa yang ada dalam dirinya, apa yang ada dalam hatinya. Kata beliau, la in arani Allahu mashhadan fima ba'd ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yaranna Allahu ma asna'. Terus Sa'd ibn Mu'adz, sekiranya Allah memanjangkan usiaku dan aku bisa menghadiri sebuah peperangan, sungguh Allah akan melihat apa yang nanti aku akan lakukan. Dan ternyata betul. Pada waktu perang Uhud, bagaimana Sa'd ibn Mu'adz bagikan singa yang kelaparan, menerjang musuhnya tanpa sedikit pun rasa takut. Subhanallah. Sehingga ketika dia terbunuh di perang Uhud itu, didapatkan bekas luka dalam tubuhnya itu ada sekitar 83 atau lebih. Dari antara tusukan, sabetan, sayatan pedang, lemparan, tombak dan yang lainnya. Dan alangkah bahagianya sekarang, bagaimana berjumpa dengan Allah dengan kondisi yang paling Allah cintai. Berlumuran tubuhnya dengan darah, itulah yang dicintai Allah. Pengorbanan tidak ada hartanya, bahkan pengorbanan dengan jiwa dan darahnya. Ini mentalitas mujahid yang diajarkan di dalam agama kita. Juga sebagaimana yang diingatkan di dalam Al-Quran, satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadidin tuqatilunahum aw yuslimun. Benar-benar kelak kalian akan diseru untuk memerangi seorang kaum yang kuat, yang kalian memerangi mereka, atau mereka akan mengalah dan memasrahkan diri mereka. Subhanallah, kalau kita perhatikan ayat-ayat dari sebuah motivasi akan kejadian yang belumlah itu terjadi, ini kata para ulama sebenarnya liyasta'iddu nafsiyan, membagi makna agar bagaimana mereka itu memiliki kesiapan mental, bukan mental pengecut, bukan mental pecundang. Dan Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita yang paling mendalam.
Maka seorang muslim ketika dia mengetahui berinteraksi dengan apa yang harus dia lakukan di hari ini, dia akan selalu mengingat firman Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang esok hari akan dia lakukan. Obsesinya adalah bagaimana datang hari yang lainnya, waktu yang lain dia akan melakukan kebaikan. Ingin menambah grafik, menaikkan grafik amaliyah dia, pembuktian dia kepada Allah. Subhanallah, memang hakikatnya kehidupan adalah pembuktian demi pembuktian. Dan seorang muslim tentunya tidak akan mengalah dalam meraih, mendapatkan kebaikan. Selama itu dari Allah, maka dia yakin Allah itu Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah, dia akan tamak dan berjuang. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.